Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjelajahi makna GNO and Do Matematika. Nah, apa, mengapa, dan bagaimana? Yang pertama, apa arti memahami matematika? Nah, yang kedua, mengapa matematika harus menggunakan prosedur? Nah, yang ketiga, bagaimana seharusnya pengalaman yang dialami siswa ketika belajar? Nah, yang pertama, apa saja yang dilakukan seorang guru sebelum mengajar matematika? Nah, yang pertama, mencari strategi untuk memecahkan masalah. Yang kedua, menerapkan pendekatan. Yang ketiga, mengarah ke solusi. Dan yang terakhir, memeriksa jawaban. Selanjutnya, mengapa harus mengajar matematika? Matematika disebut juga ilmu pola dan ketertiban. Nah, matematika adalah ilmu tentang konsep yang teratur dan urutan logis. Nah, yang kedua, matematika adalah menemukan, mengeksplorasi dengan teratur dan memahami. Matematika ini bukan hanya ilmu membaca, tapi kita harus mengembangkan ide-ide. Nah, yang selanjutnya, bagaimana mengenai lingkungan kelas pembelajaran matematika? Nah, tahapan selanjutnya bagi seorang guru menciptakan suasana ruang kelas itu sangatlah penting, karena seorang pendidik harus menciptakan suasana ruang kelas yang nyaman, karena sangat pengaruh bagi siswa. Yang selanjutnya yaitu teori pembelajaran matematika. Nah, yang pertama, teori konstruktivisme Jean Piaget adalah menciptakan pembelajaran mereka sendiri. Nah, yang kedua, budaya kelas memberikan kontribusi, sedangkan pelajaran berkontribusi budaya kelas. Nah, yang ketiga, teori sosiokultural Lev Vygotsky adalah seorang belajar lebih memindahkan ide-ide ke dalam ranah psikologisnya. Nah, yang terakhir, ZPD adalah bagaimana informasi diinternalisasi tergantung apakah pada zona ZPD. Yang selanjutnya, keuntungan belajar matematika. Yang pertama, diskusi kelas berdasarkan oleh kemampuan siswa sendiri. Nah, yang kedua, menciptakan budaya kelas. Yang ketiga, inquiry dan pendekatan masalah. Yang terakhir, diskusi dan interaksi. Tapi perlu diingat bahwa siswa akan mengalami ketidakseimbangan ide-ide atau mengalami masalah. Kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi siswa tersebut, yaitu dengan membantu siswa dengan menggunakan pertanyaan. Yang selanjutnya, perlakukan siswa dengan kesalahan sebagai kesempatan belajar. Yang terakhir, komunikasi dengan siswa. Yang selanjutnya yaitu mengapa matematika harus menggunakan prosedur. Nah, sebelum kita menjelaskan prosedur, kita harus paham tentang rasional, yaitu menggambarkan diagram atau memberikan contoh. Yang selanjutnya instrumental, yaitu hanya mengetahui nama dan prosedur-prosedur. Yang selanjutnya memberikan tahapan-tahapan kepada siswa dengan berbagai cara untuk menguji dan memahami ide. Yang selanjutnya pemahaman rasional. Yang pertama menggunakan representasi, yang kedua menggunakan prosedur lain, yang ketiga alat mengacu pada objek dan gambar, nah yang terakhir manipulatif atau benda fisik. Nah, materi selanjutnya yaitu apa arti memahami matematika. Nah, ada 5 bidang kemahiran dalam matematika. Yang pertama, paham konseptual, yaitu pengetahuan tentang hubungan dan pondasi suatu topik. Yang kedua, kefasihan prosedural, yaitu pengetahuan tentang aturan dan prosedur yang digunakan untuk mengerjakan soal matematika. Nah, yang
Selanjutnya, ketiga, kompetensi strategi, yaitu penggunaan strategi atau perubahan strategis. Yang selanjutnya, penalaran adaptif, yaitu kemampuan untuk merefleksi atau yang berkaitan dengan kemampuan untuk solusi yang kita sarankan dan sudah benar atau belum. Nah, yang selanjutnya disposisi produktif, yaitu tentang sikap kepada matematika atau bagaimana kita membangun sikap kepada matematika.